السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sirah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Setelah 1 tahun pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, pada tahun ketiga Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada keluarga yang mulia ini dengan lahirnya seorang anak putra pertama. Sekaligus ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi Hasan ini, cucu Nabi yang pertama ini, lahir pada tahun ketiga Hijriah, 1 tahun setelah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dengan kelahiran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanah darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan terhadap seorang bayi yang baru dilahirkan. Nabi sudah berpesan kepada Fatimah sebelumnya, kalau lahir anak ini maka jangan dulu disusukan sebelum dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Nabi memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi sunnah dilakukan oleh siapa saja yang diberikan oleh Allah anugerah dengan lahirnya seorang anak, ditahnik oleh orang-orang yang saleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada cucunya ini dengan nama Al-Hasan, sebuah nama yang baik. Dan ini merupakan hak dari seorang anak bahwa orang tuanya memberikan kepadanya nama yang baik. Nama-nama yang punya makna, nama-nama orang-orang saleh, tokoh-tokoh umat. Berikan nama anak kita dengan nama-nama yang seperti itu. Tidak jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menemukan ada anak-anak yang namanya kurang baik maknanya, Nabi langsung menggantikannya. Karena dari nama itu kan ada doanya. Jika si anak ini dipanggil dengan Al-Hasan, Hasan itu artinya bagus. Mudah-mudahan ini menjadi doa bagi dia sehingga dia menjadi anak yang baik. Nabi memberi namanya dengan nama Al-Hasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya
Jadi sunnah mencukur rambut bayi, tidak wajib, sunnah. Kemudian rambut itu ditimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberat timbangan rambut itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Fatimah untuk bersedekah perak seberat timbangan rambut tadi. Umpamanya rambut yang ditimbang tadi beratnya 3 gram. Berarti ambil fiddah, perak seukuran 3 gram atau seberat 3 gram, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Ini juga merupakan amaliyah sunnah yang dilakukan ketika seseorang diberikan oleh Allah kelahiran anak. Di sini mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan boleh disedekahkan dalam bentuk fiddah, perak, ataupun dalam bentuk emas. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan disedekahkan dalam bentuk perak saja. Kemudian rambut ini dicukur setelah disembelih binatang untuk akikah. Setelah akikah kemudian disembelih, dicukur rambutnya. Kemudian ada terjadi perbedaan pandangan. Bagaimana kalau yang lahir itu bayi perempuan? Di sini mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan kalau yang lahir perempuan juga disunnahkan sama. Jadi bayi itu laki-laki ataupun perempuan, sunnah dicukur rambutnya. Berkenaan dengan bayi perempuan ini, dalil mazhab Syafi'i adalah hadis riwayat Malik dan Baihaqi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir cucunya yang perempuan, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Rasulullah punya anak namanya Zainab Ummu Kulsum, tapi juga punya cucu Zainab dan Ummu Kulsum dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika lahir mereka, Nabi mencukur rambutnya. Namun kata Imam An-Nawawi, isnaduhu dhaif, sanad hadis ini lemah. Jadi pegangannya tidak kuat. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali mengatakan kalau yang lahir perempuan maka tidak sunnah dicukur. Jadi biarkan saja rambutnya itu. Cuma dibersihkan dari sisa-sisa darah atau apa, itu dibersihkan, tapi tidak mencukur rambutnya. Kembali kepada asal, kata Imam Ahmad, kembali kepada asal, karena pada dasarnya perempuan itu tidak dicukur rambut. Nabi melarang perempuan mencukur rambutnya, membotaki kepalanya, itu dilarang. Meskipun dia seorang bayi, kembalikan kepada asal hukum mencukur rambut bagi perempuan. Makanya dalam mazhab Hambali, kalau yang lahir itu bayi perempuan, maka tidak dicukur rambutnya. Hanya berlaku untuk bayi laki-laki. Kalau mazhab Syafi'i, baik yang lahir itu laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya diperlakukan sama. Ketika Hasan sudah berusia 1 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak yang kedua dari perkawinan Fatimah dan Ali, yaitu lahirlah Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi 1 tahun lebih tua, Hasan 1 tahun lebih tua dari Husain. Husain lahir pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah. Berarti sekitar 3 bulan umur Hasan, lebih kurang. Ibunya sudah mengandung lagi. Untuk anak yang kedua, namanya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dari pernikahan itu lahir lagi pada tahun ke-5 Hijrah seorang putri yang diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Zainab. Kemudian 2 tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah, Fatimah melahirkan lagi seorang putri yang diberi nama dengan nama Ummu Kulsum. Di nama ini nama-nama yang ada dalam keluarga Rasulullah sendiri. Putri Rasulullah ada yang namanya Zainab dan Ummu Kulsum, kemudian nama itu diberikan kepada cucunya, anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.